Kita masuk ke pemanfaatan energi baru terbarukan berikutnya, yaitu energi nuklir. Energi nuklir didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan melalui reaksi inti atom atau nukleus, baik dalam bentuk reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Jadi pada reaksi fisi, inti senyawa akan terbelah menjadi dua inti massa yang lebih rendah. Ini ilustrasinya ya. Atom uranium U235, ini digambarkan dengan warna hitam merah di sebelah kiri, punya inti yang tidak stabil. Jadi ketika ada neutron yang lain, itu yang warna hitam ini yang paling kiri, kemudian ditembakkan kepada inti atom tersebut, maka inti atom uranium ini akan membelah menjadi dua buah inti atom, yaitu barium dan kripton, serta 3 neutron, yang hitam di kanan ini. Itu namanya reaksi fisi. Ini masih penjelasan reaksi sebelumnya ya. Karena massa atom sebelum pembelahan itu lebih besar daripada massa atom setelah pembelahan, maka ada selisih massa yang disebut defek massa. Defek massa tersebut akan berubah menjadi energi panas yang besarnya sekitar 200 mega elektron volt. Nah, satu inti atom bisa melepas 200 mega elektron volt. Bayangkan energi sebesar apa yang dapat dihasilkan dari 1 gram uranium. Ya, 1 gram itu ada berapa inti atom? Nanti Anda cari. Nah, untuk mengatur reaksi ini ada yang namanya perangkat pengatur kerapatan neutron pada reaktor nuklir yang disebut dengan elemen kendali. Elemen kendali ini disisipkan penuh di antara elemen bakar, sehingga elemen kendali akan menyerap neutron secara maksimum, sehingga reaksi berantai akan dihentikan. Nah, daya serap batang kendali akan berkurang bila batang kendali ditarik menjauhi elemen bakar. Jadi reaksi fisi ini reaksi berantai ya. Tadi kan kita gambarkan bahwa satu neutron akan menabrak sebuah inti sehingga inti terbelah dua dan melepas 3 neutron. 3 neutron tersebut akan menabrak lagi ke inti lainnya sehingga akan makin banyak pembelahan. Nah, di situ defek massanya makin banyak, energi yang dibangkitkan akan makin besar. Nah, ini akan berbahaya kalau terus berlangsung sementara energinya tidak terambil. Ya, jangan lupa bahwa energi kan tidak bisa disimpan, tapi bisa diubah jadi bentuk lain. Ketika energi di dalam reaktor terlalu besar tanpa diambil, resikonya ya meledak. Jadi, reaksi fisinya suatu saat itu harus dihentikan dulu supaya energinya bisa ditarik dulu dan dimanfaatkan. Nah, bagaimana menghentikannya? Itu menggunakan elemen kendali berupa batang kendali yang akan menyerap neutronnya. Ya, jadi reaksinya nanti kan kalau sudah tidak ada neutron, ya tidak akan ada reaksi pembelahan, tidak ada neutron yang menabrak. Tadi sudah tentang reaksi fisi atau pemisahan, sekarang definisi reaksi fusi atau penggabungan. Jadi fusi nuklir ini atau reaksinya disebut termonuklir adalah sebuah proses di mana dua inti atom akan bergabung membentuk inti atom yang lebih besar dan melepas energi. Fusi nuklir adalah sumber energi yang menyebabkan bintang bersinar, ini contohnya ya, dan ledakan senjata nuklir. Proses fusi, seperti proses penggabungan lainnya tentunya membutuhkan energi yang besar, supaya kedua inti nuklir itu dapat bergabung. Fusi inti atom yang ringan akan membentuk inti atom yang lebih berat dan sebuah neutron bebas, menghasilkan energi yang lebih besar lagi dari energi yang dibutuhkan untuk menggabungkan inti tadi. Nah, energi yang dilepas di banyak reaksi nuklir itu lebih besar dari reaksi kimia, karena energi pengikat yang mengelem atau menempelkan dua inti atom jauh lebih besar dari energi yang menahan elektron ke inti atom. Ini ilustrasinya ya. Atom deuterium dan atom tritium akan bergabung. Nah, bergabung ini membentuk helium dan neutron. Dan setelah proses penggabungan ini melepas energi yang besar. Maaf, ini gambarnya kurang jelas ya. Nanti Anda cari di internet gambar yang lebih jelas. Ini adalah contoh reaktor nuklir. Nah, di sini ada batang kendali tadi yang akan mengendalikan jalannya reaksi. Ada pendingin ya, karena pasti ketika melepas energi suhu akan sangat naik. Ada perisai thermal, jadi panasnya tidak keluar. Batang bahan bakar,
Ada moderator, tangki reaktornya sendiri, dan ini aliran pendingin masuk, dari sini pendinginnya keluar. Oke, komponen ini fungsinya untuk apa saja? Yang pertama tadi ada inti reaktornya. Ini dibuat dari batang-batang bahan bakar, ya, berisi uranium alam, uranium yang dipercaya plutonium atau U-233. Batang-batang tersebut dapat dicampur dengan material-material yang tidak berfisi. Kemudian ada yang namanya moderator, fungsinya untuk memperlambat kecepatan neutron sehingga kecepatannya tidak terlalu tinggi, ya. Biasanya terbuat dari granit yang membungkus bahan bakar, tapi bisa juga dalam bentuk air berat, air ringan, ataupun berilium. Moderator ini dapat juga dicampur dengan bahan bakar. Selanjutnya ada perisai thermal, fungsinya menyerap radiasi yang terjadi akibat proses fisi. Karena itu, perisai biasanya dipasang menyelubungi inti reaktor, terbuat dari besi dan bisa menyerap energi dan panas. Ada reflektor, di sini gambarnya tidak ada, ya. Itu fungsinya untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Biasanya bagian tepi dari moderator ini berfungsi juga sebagai reflektor. Selanjutnya ada tangki reaktor yang membungkus seluruh inti reaktor. Juga membungkus reflektor dan perisai thermal. Selanjutnya ada fluida pendingin, tadi ya, pendingin masuk dan keluar, itu untuk membawa atau menarik panas yang dihasilkan dari proses fisi. Nah, nanti panas yang keluar bisa dimanfaatkan lagi untuk pemanas boiler dan lain-lain. Kemudian ada perisai biologi juga biasanya, ya. Ini membungkus reaktor untuk menahan dan melemahkan semua radiasi yang mematikan akibat proses fisi. Perisai biologi ini dibuat dari besi, timah hitam atau beton tebal yang dicampur oksida besi. Kemudian ada batang-batang kendali, fungsinya mengendalikan proses fisi di dalam reaktor dengan cara menyerap neutron berlebih yang terjadi dari proses fisi. Batang kendali ini biasanya terbuat dari boron atau hafnium, ya, dapat menyerap neutron. Ini bentuknya, yang di kiri ini ada tulisan RiUCO dan seterusnya adalah batang kendali. Ini adalah inti reaktornya. Batang kendali adalah gambar yang di kanan ininya, ya. Nah, bagaimana pemanfaatan nuklir ini untuk membangkit listrik? Kita bisa lihat di sini, ya. Ada reaktornya, ini reaktor nuklir tadi, kemudian ini pendinginnya. Nah, panas yang dihasilkan tadi dari fluida itu dimanfaatkan untuk membangkitkan steam. Nah, steamnya ini kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menggerakkan generator untuk jadi listrik. Steamnya kemudian didinginkan lagi menjadi kondensat. Nanti kondensatnya putar lagi, dipanaskan menjadi steam dan seterusnya. Oke, supaya terbayang, silakan Anda simak video berikut ini. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil
kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai, atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat, inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat dua komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar, di manakah letak reaktor-reaktor nuklir tersebut? Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Baik, kita sudah selesai mempelajari materi energi nuklir. Setelah ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu energi biomassa.